Sahabat Isa, pada kesempatan kali ini saya akan membagi tentang 7 trik bagaimana kita menyanggah atau memberikan pendapat lain dalam berdiskusi dengan lawan bicara, sehingga sanggahan kita terkesan tidak menyinggung lawan bicara kita. Ada 7 trik yang akan kami sampaikan. Sahabat Isa, pernahkah kamu berada dalam situasi di mana kamu tahu lawan bicaramu salah, tetapi kamu sungkan untuk membantah karena takut dianggap sok pintar atau membuat suasana menjadi canggung? Perdebatan yang memanas dan perasaan tersinggung seringkali bukan disebabkan oleh perbedaan pendapat itu sendiri, melainkan oleh cara kita menyampaikan sanggahan. Padahal membagikan perspektif yang benar adalah wujud kepedulian, asalkan disampaikan dengan cara yang tepat. Sahabat Isa, seni membantah dengan elegan bukan tentang memenangkan argumen, tetapi tentang menjaga hubungan sambil mengedepankan kebenaran. Ini adalah keterampilan yang mengharuskan kita untuk berempati, rendah hati, dan cerdik dalam memilih kata-kata. Tujuannya adalah agar kedua belah pihak merasa dihargai dan bersama-sama mencari titik terang, bukan saling menjatuhkan. Tips dan triknya adalah: yang pertama, awali dengan validasi dan persamaan pandangan. Sebelum menyampaikan bantahan, tunjukkan bahwa kamu memahami maksud atau perasaan lawan bicara. Ungkapan seperti, "Saya mengerti kenapa kamu berpikir seperti itu," atau "Saya juga pernah merasa seperti itu sebelumnya. Hal ini dapat menjadi jembatan yang lebih baik." Langkah ini mengurangi sikap defensif karena lawan bicara merasa didengarkan, bukan diserang. Yang kedua, gunakan kata penghubung yang lembut. Hindari kata-kata yang kontras seperti tapi atau namun, yang cenderung menafikan semua yang diucapkan sebelumnya. So, ganti dengan kata penghubung yang lebih halus seperti dan, sementara, atau saya ingin menambahkan. Misalnya, pendapatmu tentang hal ini sangat menarik dan saya ingin menambahkan sudut pandang lain yang mungkin perlu kita pertimbangkan. Trik yang ketiga, ajukan pertanyaan untuk membimbing. Alih-alih langsung menyatakan sanggahan, ajukan pertanyaan yang membuat lawan bicara merefleksikan pendapatnya sendiri. Pertanyaan seperti, apakah pendapatmu tentang data yang justru menunjukkan hal sebaliknya? Atau, bagaimana kita menyikapi kemungkinan lain? Membuat proses berpikir menjadi kolaboratif. Mereka merasa diajak untuk menyelidiki, bukan dihakimi. Yang keempat, fokus pada ide, bukan pada orangnya. Selalu pisahkan antara pendapat dengan pribadi lawan bicara. Gunakan pernyataan yang berpusat pada fakta atau ide, bukan pada orangnya. Katakan, informasi yang beredar tentang hal ini menyatakan tidak sepenuhnya akurat. Bukan kamu yang salah menerima informasi. Dengan demikian, sanggahanmu tidak terasa seperti serangan pribadi. Yang kelima, akui batasan pengetahuanmu sendiri. Rendah hati dengan mengakui bahwa kamu juga mungkin tidak tahu segalanya. Ungkapan seperti, correct me if I'm wrong, atau berdasarkan pemahaman saya yang terbatas, informasi yang saya terima justru mengatakan bla bla bla. Hal ini membuatmu tidak terlihat arogan. Sikap ini membuka ruang untuk diskusi yang lebih jujur dan terbuka. Tips yang keenam, tawarkan perspektif tambahan, bukan pengganti. Daripada mengatakan pendapatnya salah, lebih baik tawarkan sudut pandang lain sebagai pelengkap. Katakan, bisa jadi itu benar di sisi lain, dan juga pandangan yang mengatakan bahwa ini terkesan seperti menambah wawasan
bukan menggugurkan pendapatnya secara paksa, sehingga lebih mudah untuk diterima. Tips yang terakhir yaitu akhiri dengan apresiasi. Tutup percakapan dengan mengapresiasi proses diskusi tersebut, terlepas dari apakah pendapatmu diterima atau tidak. Ucapan seperti, "Terima kasih ya sudah berbagi pandangan. Diskusi seperti ini yang saya suka." Oke, seperti itu. Atau senang bisa bertukar pikiran denganmu. Hal ini menunjukkan bahwa kamu menghargai hubungan kalian lebih dari sekedar benar dan salah. Sahabat Isa, demikian atau itulah 7 tips atau trik bagaimana kita menyanggah pendapat lawan bicara tanpa harus menyinggung perasaannya. Dengan demikian, hubungan antara kedua belah pihak masih bisa terjaga dengan baik. Sahabat Isa, sampai bertemu dengan tips dan trik yang lainnya. Terima kasih. Salam sukses luar biasa.